informasi dan konseling mahasiswa gitu. Terus temen aku ngomong, naon orang bangun kayak konseling kayak itu aja gitu katanya. Oh ternyata enggak ya, lebih ke konseling curhat. Pikma ini adalah sebuah wadah yang isinya itu remaja dari usia 10 sampai dengan 24 tahun, dan fungsinya itu adalah untuk bisa menyebarluaskan informasi-informasi mengenai isu-isu para remaja, kayak misalkan tentang toxic relationship, terus juga mental health dan lain sebagainya. Dan kita juga punya konselor sebaya. Halo Sentratif, kembali lagi di Podcast Sentra. Nah, kali ini kita bakal ngomongin topik yang menarik nih dari organisasi baru ya, bisa kebilangnya ya. Iya, ada sebelah saya udah ada narasumber. Boleh kan diperkenalkan jurusan apa, angkatan berapa? Oke, halo semuanya, kenalin aku Rizky, aku angkatan 2023, jurusan manajemen S1. Nah, gimana Bang Rizky? Sekarang kan lagi minggu UAS nih. Betul. Sibuk gak manajemen di UASnya? Kalau misalkan soal sibuk sih aman lah ya, karena kan ya Widit cuman kuliah offline cuma 2 hari lah gitu ya, jadi masih bisa banyak kegiatan-kegiatan lain yang diisi di minggu-minggu UAS juga kayak gitu. Dan juga emang nggak sebegitu susah lah untungnya buat UAS semester 1 mah gitu ya. Bilangnya susah aja gitu. Oh iya. Jadi brandingnya kayak kamu tuh mentingin banget ini, akan tuh mentingin banget konse gitu daripada belajar gitu. Siap. UAS masih lanjut sekarang? Baru beres kemarin. Matkul apa? Kemarin terakhir PAI. Oh, MDKU-nya ini ya langsung agama ya semester pertama. Gak tau, soalnya kalau aku tuh ya ngerasanya mata kuliah MKDU tuh yang kayak anak SMP SMA gitu belajar agama lagi gitu, lucu kalau kata aku mah ya. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Kayak masih pengulangan lagi yang ada di masa sekolah gitu kan. Iya, makanya kenapa aku tuh suka bertanya-tanya kenapa MKDU masuk tuh agama gitu. Lanjut aja. Aku takut kemana-mana. Jadi kan kita tuh kan di sini mau ngebahas tentang Pikma ya. Nah, jadi bisa dijelasin nggak sih apa yang disebut dengan Pikma gitu? Kepanjangannya apa gitu? Oke, jadi secara singkatannya, Pikma itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Ini adalah sebuah wadah dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan kebetulan kantor BKKBN-nya dekat di situ, di Jalan Suci, Jalan Surapati nomor 102. Dari situ kantornya. Nah, Pikma ini adalah sebuah wadah yang isinya itu remaja dari usia 10 sampai dengan 24 tahun. Dan fungsinya itu adalah untuk bisa menyebarluaskan informasi-informasi mengenai isu-isu para remaja, kayak misalkan tentang toxic relationship, terus juga mental health dan lain sebagainya. Dan kita juga punya konselor sebaya. Nah, ini yang menjadi sebuah peran intinya di Pikma, karena kita punya konselor sebaya yang layaknya itu kayak guru BK kalau di sekolah, cuma versi seumurannya. Kalau guru BK itu kan lebih tua gitu ya. Nah, kalau di Pikma itu kita punya disebutnya konselor sebaya yang bakalan dengerin cerita, yang bakalan jadi teman curhat yang baik bagi para mahasiswa di Universitas Widyatama. Nah, gitu. soalnya kan aku tuh sempet ngobrol di belakang sama temen aku, ada namanya Adi Husayari. Nah, dia tuh ini kan Pikma ya, apa tadi tuh? Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa gitu. Terus temen aku tuh ngomong, naon orang bangun kayak konseling kayak itu aja gitu katanya. Oh ternyata enggak ya, lebih ke konseling curhat-curhat. Maksudnya gini Kang, dulu tuh ada panitia apa? PPKS. Iya, panitia kekerasan seksual gitu kan. Itu tuh kalau nggak salah tuh sampai sekarang nggak ada anggotanya ya. Bisa dibilang juga saya nggak tahu kelanjutannya gimana, itu jalan apa enggak. Ini Kang, aku teh pengen nanya gitu. Bakal sama kayak gitu nggak? Jadi kayak misalkan nanti ada yang pengen konseling, ntar kesana gitu, terus cerita-cerita tentang kayak gitu. Oke, terkait PPKS itu kan konsennya, fokusnya itu di kekerasan seksual. Nah, sebenarnya kita sejalan sama PPKS itu karena kita juga melayani konseling kalau misalkan ada salah satu korban emang dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual kayak gitu. Cuman kalau di Pikma konsennya nggak cuma satu, nggak di kekerasan seksual aja, tapi kita luas. Misalkan teman-teman mahasiswa itu pengen cerita tentang nilai perkuliahannya, pengen cerita tentang relationship-nya, atau mungkin hubungan dengan orang tuanya, kita juga bisa menampung cerita-cerita tersebut. Jadi tujuannya ada Pikma ini tuh biar teman-teman itu bisa
punya dampak yang baik terhadap kesehatan mentalnya gitu. Jadi nggak ada lagi tuh kasus-kasus buruk terhadap kesehatan mental. Jadi fungsinya itu buat meminimalisir hal tersebut Nah, kayak gitu. Kang, tadi tuh kan dari tadi tuh aku tuh nangkapnya cuma sampai yang namanya konseling gitu. Ya. Setelah konseling ada tindakan lebih lanjut gak? Ada. Kalau semisalkan nih dari kita konselor sebaya, kita itu kan nggak yang berpengalaman psikolog atau mungkin psikiater Iya, gitu iya. ya. Nah, kalau semisalkan ternyata emang kasusnya itu rawan untuk kita kita waspadai, kita apa ya, kita jalankan gitu si kliennya, kita bakalan lanjutin ke psikolog, kita kasih kayak rujukan gitu ke psikolog atau mungkin ke psikiaternya, atau mungkin kalau semisalkan tentang perkuliahan nih dia ada kendala apa segala macem, kita bantu juga. Dan Hikmah ini kan termasuk salah satu komunitas yang udah kerja sama sama PEMA ya, pemerintahan mahasiswa yang di bawah naungan Kementerian Pengabdian Mahasiswa yang itu ya, Kesma, kesejahteraan mahasiswa itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti adanya berkaitannya itu sama kesejahteraan mahasiswa, kita juga bakal koordinasi sama PEMA gitu buat lanjutin si orang ini tuh mau seperti apa ntar ke depannya, biar nanti bisa dibantu ke biro-biro yang lain yang ada di Widyatama gitu. Atau mungkin kalau misalkan dari konselor sebayanya sendiri, kita itu nggak akan ngasih solusi sebenarnya. Kita nggak akan ngasih solusi balik lagi ke teman-temannya masing-masing, ke kliennya kita. Nanti itu kita cuma ngasih pilihan. Ntar kalau misalkan kasusnya A itu bakal begini, kalau kasusnya B itu bakal begini. Ntar biar teman-teman kliennya sendiri yang bakalan memilih solusinya itu bakal seperti apa. Karena kalau misalkan kasarnya gitu, kalau kita yang ngasih solusi, nanti ternyata ada apa-apa dari solusinya kita, ntar kita yang kesalahin gitu. Iya, Nah, makanya ketumpahan. kita lebih kasihnya pilihan biar si klien kita sendiri yang memilih atau menentukan solusi dari permasalahannya kayak gitu. Kalau dari Pikma sendiri, kita secara konselor sebaiknya itu kita tentu menerima apapun itu kasusnya. Kita menerima, kita bakalan menjadi teman cerita yang baik, teman curhat yang baik bagi para teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Widyatama. Nah, cuman balik lagi secara apa ya, mungkin secara solusinya itu pasti kita tidak akan sebegitu benar-benar bisa memberikan jalan yang baik lah gitu. Pasti kita juga mengerjakan sesuai kemampuannya kita. Cuman poinnya di sini yang apa ya, utama dari Pikma ini itu adalah kita menghadirkan teman cerita. Karena takutnya ada orang-orang yang mungkin tidak apa ya, punya rasa ketidakadilan tapi dia nggak punya teman cerita, akhirnya dia keep sendiri dan akhirnya punya dampak negatif dari kesehatan mentalnya. Nah, inilah fungsinya Pikma ini adalah untuk bisa mewaspadai para mahasiswa itu untuk melakukan hal-hal negatif karena kesehatan mentalnya itu mungkin kurang baik lah gitu. Iya, Inilah fungsinya gitu. Soalnya emang rentan banget ya Betul. kan, si mental health ini tuh. Dari kasus-kasus kemarin juga mahasiswa kan lagi ini sih, lagi zaman, bukan zamannya apa ya, lagi banyak, lagi marak tuh kasus-kasus bunuh diri, self harm yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin menurut aku sih emang ngebantu banget ya dengan adanya Pikma. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Pikma ini dalam mendukung mahasiswa gitu. Jadi apa peranannya gitu dalam kehidupan berkemahasiswaan gitu. Oke. Nah, mungkin di sini yang membedakan Pikma sama organisasi atau wadah-wadah lain itu, kita di Pikma punya sesosok gitu, seorang yang namanya itu pendidik sebaya dan konselor sebaya. Pendidik sebaya itu ibaratnya kayak seseorang yang bakal ngasih informasi mengenai isu-isu para remaja tentang mental health, relationship, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya konselor sebaya. Kalau konselor sebaya itu ibaratnya kayak guru BK di sekolah, cuma versi teman sebayanya, teman seumurannya. Kenapa adanya pendidik sebaya dan konselor sebaya? Karena secara survei, secara data, secara rata-rata orang itu menjawab ketika ditanya, mereka lebih cenderung suka dapat informasi itu dari yang seumuran atau yang lebih tua sih. Atau kalau misalkan cerita nih tentang relationship-nya itu lebih condong ke yang bestinya, ke teman seumurannya, atau lebih ke yang orang tua sih. Dan ternyata para remaja itu lebih suka mendapatkan informasi, lebih suka cerita itu ke teman sebayanya. Nah, makanya di sini hadirnya Pikma, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, yang menghadirkan pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Jadi, mendukung ke para mahasiswa itu adalah dengan memberikan sebuah informasi-informasi terkait isu-isu para remaja, baik apapun itu. Karena kita itu kan menjalankan program generasi berencana. Itu adalah sebuah program dari BKKBN yang fungsinya adalah untuk bisa mempersiapkan kehidupan remaja dengan baik. Jadi benar-benar melihat masa depan lah gitu dengan adanya organisasi ini, dan adanya konselor sebaya juga untuk bisa memiliki rasa kecenderungan yang baik dan positif gitu buat para remaja yang mau cerita, atau mungkin mereka yang bingung mau cerita ke siapa ketika mereka punya masalah, baik itu hubungan
di dalam keluarganya atau mungkin di luar keluarganya kita ada untuk bisa menanggulangi kasus kesehatan mental kayak gitu. Nah, bagian pusat informasinya nih Kak, kan Pikma, pusat informasi. Nah, informasi yang akan dihadirin tuh informasi yang kayak gimana sih Kak? Saya juga soalnya setuju dari yang sebelumnya karena memang generasi kita tuh generasi emas. Iya. Dan beberapa tahun lagi juga generasi kita yang bakal menggantikan generasi sebelumnya, jadi harus dipersiapkan. Nah, masalah informasinya nih, gara-gara kita generasi emas, informasi yang masuk juga kan tidak boleh sembarang ya Kang ya. Nah, informasi yang disediakan dari Pikma tuh seperti apa sih gitu? Oke. Kalau untuk informasinya sendiri kita fokusnya karena kita itu keterkaitan sama dinas Badan Kependudukan Keluarga Berencana. Jadi kurang lebihnya itu kita punya 4 tiang atau 4 pembahasan utama. Yang pertama itu kita punya tentang pembangunan keluarga. Di situ juga kita bakal ngebahas tentang 8 fungsi keluarga. Jadi ada 8 fungsi yang harus bisa diterapkan dalam sebuah keluarga untuk bisa mencapai sebuah keluarga yang sejahtera. Itu nggak melulu tentang kita yang mau menikah, tapi di saat kita sebagai seorang anak pun kita harus bisa mengimplementasikan hal tersebut agar terciptanya keluarga yang sejahtera gitu ya. Terus juga kita membahas tentang bonus demografi. Bonus demografi itu usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Dan itu tuh bakalan ada di kisaran tahun 2035 sampai dengan 2045 di Indonesia Mas. Nah, makanya adanya Pikma ini atau adanya genre ini adalah untuk bisa mewadahi para remaja tersebut biar siap tuh mencapai Indonesia Emas itu. Terus juga kita ngebahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi kita ngebahas nih tentang bagaimana caranya kita sebagai remaja untuk bisa menjaga organ reproduksi kita dengan baik. Jangan sampai, karena kalau misalkan teman-teman gitu banyak yang tahu tentang kasus HIV itu banyaknya di usia kita kan, banyak kasusnya tuh. Nah, makanya kita kasih edukasi, kita kasih informasi bagaimana cara penanggulangannya dari HIV/AIDS, terus juga apa saja sih penularan dari HIV/AIDS tersebut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga kita ngebahas tentang life skill. Ada 10 life skill menurut WHO, diantaranya kayak berpikir kritis, berkomunikasi efektif, itu bakalan kita pelajarin dalam Pikma. Karena kita punya pendidik sebaya, otomatis kita harus bisa berkomunikasi secara efektif atau biasa akrabnya itu public speaking gitu ya. Kita bakalan belajar public speaking. Terus juga kita bakalan belajar gimana caranya mendengar dengan baik. Karena sejatinya mendengar itu lebih sulit daripada berbicara. Hampir setuju. Dari tadi soalnya saya berat nih ya mendengar akarnya. Wah, lanjut Kang. Mendengar itu lebih sulit daripada berbicara gitu. Nah, makanya kita juga bakalan belajar nih bagaimana kita menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman sebaya kita. Jadi kurang lebih informasi-informasinya itu yang bakalan benar-benar relate sama kehidupan-kehidupan para remaja atau mahasiswa kayak gitu. Oke. Saya ngerti. Nah, terus kan tadi tuh ada tuh tentang istilahnya kayak sex education itu bakal dikasih lah ya di sana. Soalnya emang di Jawa Barat tingkat HIV/AIDS tertinggi itu memang ada di Bandung gitu kan. Semoga saja bisa membantu edukasi ya dan tidak dapat penolakan dari masyarakat. Biasanya kalau sex education gitu suka ditolak sama masyarakat biasanya gitu kan. Soalnya masih dianggap tabu sih. Nah, mungkin sedikit nyinggung soal tabu gitu ya. Nah, di sini tuh Pikma itu atau genre itu kita punya caranya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membalut informasi, kita membalut edukasi tersebut berupa games. Kita punya modul, namanya itu modul tentang kita. Di situ kita membahas tentang isu-isu kekerasan seksual, isu-isu sex education dan lain sebagainya yang akan kita balut informasi tersebut dalam sebuah games. Dan dengan adanya game tersebut bisa sedikit mengesampingkan ketabuannya karena kita belajar melalui games. Jadi kita bakalan bilang, oh jadi maksud dari games ini tuh ini. Jadi kita bakalan masukin edukasinya itu nggak secara frontal langsung, tapi kita balut dengan games gitu. Itu juga buat bisa ningkatin inklusivitas kita untuk menghilangkan ketabuan tersebut akan sex education gitu. Oh, oke. Saya udah kebuka pandangan tentang Pikman. Terus kan aku penasaran, udah jalan belum sih si organisasinya tuh? Udah, alhamdulillah udah berjalan. Itu kan aku tuh masih semester 1, baru berjalan itu dari sekitaran bulan Oktober November itu udah berjalan. Kita juga udah ada konseling, tapi sejauh ini sih belum ada konseling secara offline, masih secara online-nya via chat gitu ya, karena kita baru dapat akses untuk konseling di ruang konseling di lantai 6 itu baru kemarin-kemarin. Jadi makanya kita juga baru bisa membuka konseling secara offline-nya baru belakangan ini kayak gitu. Tapi kliennya udah ada belum? Udah ada beberapa, tapi masih dari semester 1, masih di angkatan 2023 sih, belum ada di atas itu karena mungkin informasinya masih
menyebarnya umumnya itu masih di angkatan 23 gitu. Semoga dengan adanya Ponse ini bisa Amin, memasarkan betul. adanya Pigma ya gitu. Ya kan lebih ke ini sih, aku aduh tadi ada jokes lagi nggak masuk. Ya kalau misalnya kalian kesepian boleh chat Pigma ya. Betul. Curhat-curhat aja tipis-tipis, siapa tahu nyaman. Tentang curhat dan konseling ya kan. Iya, Privasi tentu ada dong. betul pasti. Nah, aku pengen ngomongin jaminan privasinya tuh Kang, gimana privacy policy-nya bisa dibilang. Oke. Gini, sebelum kita menjadi seorang konselor sebaya, kita itu ada pelatihan terlebih dahulu. Dan pelatihan itu tuh dinaungi atau dipantau gitu sama dinas. Dan kita nggak akan bisa dapat sertifikasi tersebut kalau semisalkan kita emang orangnya nggak bisa jaga privasi. Itu pertama. Terus yang kedua, kita itu udah tanda tangan di atas materai di saat kita mau menjabat sebagai konselor sebaya. Jadi semisalkan kasusnya itu privasinya teman-teman itu mungkin ada yang sedikit terbocorkan dari konselor sebaya ini, teman-teman bisa menindaklanjuti tersebut melalui materai yang udah ditandatangani tersebut gitu ya. Nah, kalau semisalkan masalah bagaimana caranya kita untuk bisa menanggulangi kasus privasi mungkin yang udah tersebar itu, kita pasti akan bantu untuk bisa meluruskan hal-hal tersebut. Karena kasarnya itu kan kesalahan dari kita, dari internalnya kita terkait privasi yang tersebar gitu ya. Nah, itu juga pasti bakalan kita tanggulangi bagaimana caranya kasus privasi tersebut bisa tetap aman lagi lah gitu kasarnya. Terus kan tadi kan ada sertifikasi buat jadi konselor sebaya Iya. ya. Nah, berarti nggak sembarang orang kan yang Betul. bisa jadi konselor sebaya tuh. Nah, Kang boleh dikasih tahu dong gimana? Siapa tahu kan ada sentratif di luar sana yang kayaknya pengen nih jadi konselor sebaya. Oke. Kayaknya gua banget nih dengerin orang curhat. Oke. Nah, kalau untuk menjadi seorang konselor sebaya, teman-teman itu harus melakukan terlebih dahulu pelatihan PSKS atau pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Itu tuh kadang biasa diadain 1 tahun sekali oleh genre Kota Bandung atau mungkin Forum Genre Jawa Barat bahkan Forum Genre Indonesia. Nah, teman-teman harus melek informasi aja ketika ada pelatihan PSKS tersebut, teman-teman bisa ikutin dan ketika teman-teman udah mendaftar, udah pelatihan PSKS tersebut, teman-teman baru bisa menjadi konselor sebaya di Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa di Universitas Widya Tama kayak gitu. Tapi di luar konselor sebaya yang diadakan oleh Forum Genre, kita juga punya yang namanya itu konselor olah rasa. Itu konselor dari Kemenpora, lebih tinggi lagi kastanya lah gitu kasarnya. Itu dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu merupakan sebuah yang benar-benar belajarnya itu kita sama psikolog. Kalau yang konselor olah rasa itu bareng sama Kemenpora. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi konselor sebaya, teman-teman itu masuk dulu ke Pikmanya, ke Pusat Informasi dan Konselor mahasiswanya. Setelah itu teman-teman bakalan kita arahin buat pelatihan, dan pelatihannya juga nggak lama lah, paling minimal 8 jam sampai dengan 2 hari. Dan itu tuh bisa dicicil. Semisalkan mau di 5 hariin berarti kita 2 jam atau 1 jam per harinya, itu juga bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan agendanya teman-teman juga kayak gitu. Nah, yang ngasih materi ini siapa tuh Kang? Nah, kalau kayak ngasih materinya itu kita kalau biasanya itu pertama dari forum genrenya langsung, terus juga kita kadang dari luar nih, kadang dari BNN, kadang dari KPA, dan kadang juga dari psikolog dan psikiater yang emang udah bekerja di lapangan pun kita pernah dapat pelatihan dari mereka-mereka ini sebagai orang yang bisa mendengar dengan baik lah gitu ya, kita ada gitu kecondongannya ke sana. Nah, Kang, aku tuh pengen nanya lagi nih. Jadi yang strata, bukan strata akan ada yang namanya skala prioritas nih. Iya. Ntar siapa tahu Pikma di depannya kan sibuk banyak yang konseling dan lain-lain. Nah, skala prioritas tuh masalah apa sih Kang gitu? Kalau misalkan bisa diskalain gitu, yang paling penting gitu. Oke. Nah, kalau semisalkan aminnya gitu ya nanti Pikma ini bisa berjalan dengan baik, terus juga banyak klien dan konselor sebaya itu kita bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk skala prioritas cerita mana yang bakalan kita utamain, sebenarnya nggak ada cerita mana yang bakalan kita utamain, tapi lebih ke kalau misalkan sampai benar-benar antri itu ya udah kita sesuaiin dengan si orang ini antrinya kapan, daftarnya kapan gitu. Karena kita kalau misalkan mau konseling pun kita ada prosedurnya, nggak bisa yang asal kita mau konseling datang ke ruang konseling tiba-tiba mau cerita, nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus atur jadwalnya dulu. Kita juga kalau semisalkan si ceritanya itu kasarnya bisa kita ceritain di tempat yang nyantai kayak di kafe dan lain sebagainya, juga itu bakal masuk ke prosedurnya kita. Tapi kalau misalkan yang harus emang
kasarnya intim banget gitu ya, terlalu dalam banget, perlu ruangan yang benar-benar tertutup dan nggak begitu banyak orang pun kita ada prosedurnya berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalkan cerita mana yang bakalan kita duluin itu sih balik lagi tergantung bagaimana teman-teman mendaftar, teman-teman mengisi formulir untuk konselingnya, bukan dari bagaimana cerita yang paling urgentnya yang kita tampung terlebih dahulu kayak gitu sih kan. Kalau misalkan sumber daya manusianya nih di Pigma gitu, udah ada berapa orang nih? Apa tadi tuh konselor sebaya Iya. sama yang kayak gitu-gitunya udah ada berapa orang tuh di Oke. Pigma sekarang? Kalau untuk anggotanya sendiri Anggota. kita baru ada dari angkatan 23 dan itu baru ada sekitar 30-an lah, 20 sampai 30-an lah. Dan untuk pendidik sebayanya itu kita baru punya 2. Kenapa? Karena balik lagi itu kita harus pelatihan dulu kan sebelum menjadi pendidik sebaya, dan Pigma ini baru berjalan sekitar 2 bulan gitu ya. Jadi belum ada yang benar-benar intens kita adakan khusus untuk pelatihannya. Dan konselor sebayanya pun kita ada 2, jadi pendidik sebayanya 2, konselor sebayanya 2, dan sisanya itu lebih ke divisi-divisi lah, baik itu humas dan lain sebagainya, itu maksudnya ke divisi-divisi kayak gitu. Dan untungnya di Widya Tama ini konselor sebayanya udah ada 2, udah ada 1 laki-laki, udah ada 1 perempuan, karena secara prosedurnya kita pun kita itu nggak bisa kliennya kita itu misalkan dia perempuan, nah ceritanya mau ke laki-laki itu nggak bisa. Karena kalau perempuan harus ke perempuan lagi, laki-laki harus ke laki-laki lagi. Kenapa? Kita meminimalisir sentuhan-sentuhan fisik lah. Karena kan kalau cerita apalagi sampai nangis tuh kadang ada aja gitu ya. Iya. Iya. Ada aja gitu ya, dan meminimalisir hal-hal mungkin baper gitu ya apa segala macam di kemudian harinya gitu. Jadi kita prosedurnya kalau laki-laki kita ceritanya ke laki-laki lagi, ataupun juga perempuannya kita ceritanya ke perempuan lagi. Kayak gitu. Jadi emang udah terjamin aman lah ya. Iya. Oke. Tuh jadi sentratif. Jadi Widya Tama sekarang udah punya Pigma nih. Jadi buat kalian yang ada masalah boleh larinya ke Pigma. Tadi prosedurnya udah dijelasin, gimana mau konseling gitu kan, gimana mau cerita-ceritanya tadi udah dijelasin. Sekrenya ada di mana kan? Kalau sekre sih, sekrenya bener tuh kita belum ada karena kita Belum kan masih ada ya? komunitas ya, masih belum jadi UKM. Tapi kalau misalkan ruang yang emang secara khusus disiapin buat kita buat konseling itu ada di PKM lantai 6. PKM lantai 6. Tahu gak ruangannya berapa? 60 berapa gitu? 6, aduh kurang Kurang tahu. Pokoknya ada di lantai 6, cari aja. Gak jauh dari lift itu, lift belok kanan lagi udah ruang konseling. Di situ ya buat kalian nih sentratif. Jadi kita juga menyuarakan lah gitu kan, sekarang udah ada nih wadahnya gitu. Ya sekian aja dari saya. Terima kasih Kang sudah datang ya. Terima kasih Kang. Terima kasih juga. Ya semoga Pigmanya berjalan lancar ya dan bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswanya dan membantu Indonesia menjadi generasi emas. Amin. Bijak banget. Ya segitu aja sentratif. Kita tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.